يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa mulai lagi pembukaan kajiannya Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan bisa menambahkan manfaat dan menutrisi kita sehingga menjadi panduan untuk berkehidupan di kemudian hari atau di hari-hari ke depan. Salawat dan salam lalu kita ucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mengingatkan akan betapa pentingnya membaca doa dan melanggengkan wirid, kita sedikit mengulang dengan apa yang dimaktub ditulis dalam kitab Tartibil Aurat fil Awqat, di mana santri dan yang mengambil istiqomah untuk berdoa, berwirid itu penting untuk tidak meninggalkannya. Manakala terpaksa karena tersibuki dengan kegiatan, maka harus diqadha. Sebagaimana ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man awadahu Allahu ibadatan fatarakaha malalatan maqqatahu Allah." Barang siapa udah terbiasa untuk melakukan satu ibadah, lalu dia tinggalkan ibadah tersebut karena malas, maqqatahullah, Allah murka, benci sama dia. Jadi ada cemburu besar dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah tidak berharga. Nah, jadi kalau sudah wiridnya sudah ada yang dirutinkan, apalagi kalau santri kan sudah tertentu bacaannya. Kalau enggak sempat baca karena kesibukan, jadi qadha. Jangan dibiarkan begitu saja. Di ujung pembahasan tersebut, Al-Imam Ghazali menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk istiqomah terhadap apa yang telah beliau lakukan, beliau sholat sunnah setelah sholat asar. Sholat sunnah setelah sholat asar. Padahal sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah melarang untuk sholat setelah asar. Kenapa? Karena alasannya sholat sunnah atau sholat atau waktu setelah asar itu kemakruhannya ada 3 sebabnya. Karena satu, tasyabuh dengan orang yang menyembah matahari atau sujud kepada matahari. Yang kedua, karena itu waktu saatnya muncul tanduk setan. Dan alasan ketiga adalah untuk waktu istirahat dari ibadah yang berupa ibadah pekerjaan fisik.
Tujuannya apa? Untuk menghindarkan rasa malas. Jadi ada 3 alasan kenapa setelah sholat asar itu tidak dianjurkan lagi sholat. Karena itu waktu orang menyembah matahari aktif beribadah. Yang kedua, karena itu waktu munculnya tanduk setan. Dan yang ketiga, demi hikmah istirahat badan agar nanti ibadah setelahnya itu jadi nasyat semangat lagi. Nah, kemakruhan ini hikmah dilarangnya salat setelah salat asar. Tapi demi sebuah istiqomah salat ba'diyah zuhur, beliau lakukan qada terhadap salat sunnah tersebut. Karena ketika salat zuhur untuk melaksanakan ba'diyah itu ada tamu. Namanya Nasun min Abdul Qais. Mereka adalah kedatangan tamu untuk masuk Islam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah setelah sholat asar. Demi apa? Menjaga istiqomah terhadap ibadah yang sudah dibiasakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, "Man awwadahullahu ibadatan fatarakaha manalatan makkatahullah." Orang kalau udah biasa beribadah, wirid, doa, ditinggalkan karena malas, maka Allah marah murka sama dia. Betul? Nah, menjadi rumus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah melakukan ibadah, beliau asbatahu, menetapkannya. Maka sejak setelah kejadian itu Rasulullah sholat sunnah setelah asar, tapi di rumah. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, sejak saat itu beliau habis sholat asar selalu sholat sunnah. Nah, ini kekhususan untuk Rasulullah. Apakah kita contoh? Tidak. Kata Imam Ghazali, apakah ini bisa dicontoh? Tidak. Kenapa? Karena beliau melaksanakannya sengaja di rumah agar tidak dicontoh. Berarti ini adalah kekhususan untuk beliau saja. Dan ingat, beliau kalau sudah melakukan ibadah asbatahu, ditetapkan. Kalau begitu berarti Nabi melarang orang tapi sendiri melakukan. Ingat, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya kekhususan. Dan tadi alasan kenapa dilarang setelah sholat asar itu ibadah. Tujuannya adalah agar tidak tasyabuh dengan para penyembah matahari. Apakah beliau pantas dikatakan menyerupai penyembah matahari? Tentu tidak. Atau apakah beliau terpengaruh dengan tanduk setan? Ya tentu tidak. Apakah beliau perlu istirahat untuk menghilangkan kemalasan? Ya juga tentu beliau tidak termasuk orang yang punya kemalasan dalam ibadah. Jadi ketiga-tiganya ini terhindarkan dari Rasulullah. Maka beliau berhak untuk mendapatkan kekhususan ini. Baik. Yang dijadikan i'tibar bagi kita bukan Nabi sholat sunnah setelah sholat asarnya sebagai rutin setelah itu, bukan. Tapi yang jadi i'tibar bagi kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga istiqomah. Betul. Baru kita melanjutkan bab tentang Kitabu Adabil Akal, bab tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-bab tsani fi ma yazidu bisababil ijtima' wal musyarakah fil akli wa hiya sab'atun. Bab yang kedua di adab makan
Ini menjelaskan fima yazidu bisababil ijtima', hal-hal adab terkait dengan sebab perkumpulan atau musyarakah barengan dalam makan. Ini adabnya ada 7. Wa qala radhiyallahu anhu al-awwalu, yang pertama, alla yabtadi'a bit-ta'ami wa huwa alla yabtadi'a bit-ta'ami wa ma'ahu man yastahiqqu at-taqdima bi kibari sinnin au ziyadati fadlin illa ay yakuna huwal matbu'u wal muqtada bihi. Pertama adabnya kalau lagi makan ngumpul satu nampan begitu, tidak memulai makan itu sedangkan di satu nampan itu ada orang yang berhak untuk didahulukan. Jadi ada 4 orang, ya. Dari 4 orang itu siapa yang layak untuk didahulukan? Selagi orang yang layak untuk didahulukan itu tidak memulai, ya kita jangan mulai. Siapa yang layak untuk memulai makan? Biki barisinin, dengan usia yang lebih tua. Gitu. Au ziyadati fadlin, atau orang yang memiliki kelebihan keutamaan. Memang sih nggak lebih tua sepantaran, tetapi dia ada lebih terkenal kesolehannya, keilmuannya, kepandaiannya, gitu. Lebih duitnya, biasa kan fadl. Ya duluin, dia didahulukan. Illa ayyakuna wal matbu'u wal muqtada bihi, kecuali kamu atau dia di sini ya, semudah-mudahan kita ya, ayyakuna wal matbu', orang yang diikuti atau yang dipanuti. Dan kalau dia belum mulai orang nggak makan, maka meskipun di situ ada orang tua dan lain sebagainya, maka dia yang memulai. Fahina izin yang bagi, maka pada saat itu semestinya Allah yatula alaihimul intizaru, tidak lama atas mereka menunggu. Jadi kalau kita termasuk orang yang diikuti, yang dipanuti, ya udah kita yang mulai makan. Karena kalau kita nggak mulai-mulai, orang jadi kelamaan nungguin. Akhirnya mereka menyebabkan songong. Kelamaan nih Pak Ustadznya. Wah, lapar. Luan akhirnya adabnya terlanggar. Iza isra'abu lil akli wajtama'u lahu, apabila mereka emang udah siap ya, untuk makan dan udah pada kumpul. Isra'abu ay tahayya'u wa rafa'u absarahum. Isra'abu itu jadi udah siap, matanya udah tertuju tuh kepada tuh makanan. Sianan orang. Maka kita buru-buru mulai. Paham dong? Jadi jangan buruk sangka pula orang. Lah dia duluan. Kamu udaan dia. Katanya kan kedua orang tua duluan. Lihat, oh ternyata dia al-matbu' wal muqtada bih. Dia orang yang dipanuti. Jadi kalau dia enggak duluan, orang jadi enggak memulai. Paham tuh yang pertama. Yang kedua, alla yaskutu 'ala ta'ami. Tidak berdiam ketika makan itu. Alla yaskutu 'ala ta'am. Jadi lagi makan itu ngobrol gitu. Ngomong, diam, tahu-tahu hilang dagingnya. Tahu-tahu habis ya. Jadi sambil ngomong makan itu. Tapi tentunya makan ngomongnya itu ketika yang di mulut udah pada ditelan.
Jangan lagi ngunyah. Nah, jangan. Jadi udah telan dulu baru ngomong. Fa inna zalika min siratil ajam. Min ajami. Karena yang demikian itu kagak ngomong di saat makan min siratil ajami, dari kebiasaan orang-orang ajam. Ya termasuk ajam itu ya Imam Ghazali. Ajam ini lebih terfokus kepada orang-orang Persia pada saat itu. Imam Ghazali itu kan orang Persia, Iran, Khurasan, Atus. Ajam itu adalah non Arab. Jadi orang yang bukan Arab itu namanya ajam, termasuk kita ini. Tapi ajam yang di saat itu beliau ucapkan tentunya adalah orang-orang non Arab yang Persia sana ya. Karena Imam Ghazali mungkin belum tahu ada di Indonesia. Indonesia aja belum lahir pada saat itu ya. Jadi orang-orang Persia. Jadi kebiasaan orang-orang Persia. Karena di awal di masa silam itu adat istiadat orang Persia itu ya begitu tersebar di kalangan Islam, itu bercampur baur. Karena itu termasuk negeri yang besar pada saat itu. Walakin yatakallamu bil ma'ruf. Tapi berbicara saat makan itu dengan hal-hal yang baik. Wa yatahaddatsuna bihikayatis shalihin, dan berbicara tentang cerita-cerita orang soleh. Fil at'imah wa ghairiha, baik cerita tentang urusan makan atau cerita selain urusan makan. Agar apa? Liya'tabiru bizalik, agar bisa mengambil i'tibar. Jadi ketika makan aja ada dapat ilmu, cerita. Ya, untuk kalimat-kalimat senang. Jadi semangat makan. Jadi ketika mau makan senang, enggak cuma senang makannya tapi senang, oh nanti ada cerita nih gitu. Loh, kemarin kan sudah cerita, kamu cerita lagi dong. Ya enggak punya cerita. Ya, terus gimana? Kalau ngablu aja gimana? Ah, boleh ngapa? Gimana ceritanya? Gini, dulu ada ceritanya teman sama teman. Nah, terus yang satu teman ini ngiri pada teman satunya, kok bisa sholat subuh berjamaah terus gitu di masjid. Dia termasuk ilmunya ya setara, tapi kok bisa sholat berjamaah di masjid terus gitu. Usut punya usut ditanya, kok kamu tipsnya apa? Bisa sholat subuh berjamaah terus di masjid. Ya. Kata temannya itu, istri saya 2. Oh gitu. Jadi mereka itu saling berlomba-lomba untuk membangunkan saya. Wah boleh juga tipsnya nih. Akhirnya temannya nggak lama kemudian nikah lagi. Tujuannya apa? Agar bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Begitu nggak lama kemudian bener aja dia sholat subuh di masjid. Lalu duluan dari aja nih. Iya. Kenapa? Ya gua kagak boleh tidur di rumah sama bini gua. Aja tidur di masjid. Yang satu marah, akhirnya nggak punya tempat buat tidur di masjid. Habis makannya, ini cerita. Jadi lagi saat makan itu ada hikayat-hikayat. Walakin la yatakallamu wa huwa yamdabul luqmah. Tapi tidak berbicara dalam syarahnya ini saat dia sedang mengunyah makanan. Kenapa? Farubbama yabdu minhu syai'un fayaqzirut ta'am. Karena bisa jadi saat makan itu
Ya, apa yang di mulut bisa lompat, bisa lompat. Nah, jadi jijik. Jadi adab yang kedua ketika lagi makan boleh ngobrol, ya ngobrol-ngobrol. Tapi obrolan yang bermanfaat. Karena diam saat makan itu kata Imam Ghazali itu kebiasaan orang Ajam. Ya termasuk beliau sendiri. Imam Ghazali kan orang Ajam bukan orang Arab. Dan Imam Ghazali ini makamnya itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan di Baghdad, ada yang mengatakan di Tus sendiri. Dan di Baghdad itu ada makam Imam Ghazali. Cuman kata sejarawan, orang Baghdad sendiri yang di Baghdad itu adalah orang alim, cuman dikasih gelar juga Al-Ghazali gitu. Jadi yang lebih akurat itu adalah makamnya yang ada di Tus atau di Iran sana. Cuman tidak seterawat yang ada di Baghdad. Allah alam. Tapi yang jelas ilmunya sudah sampai ke kita. Ya. Jadi saat makan berbicara itu bagian sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi makan ngobrol dikit ya, yang kira-kira cocok. Ya. Al-thalis yang ketiga, adab makan berkumpul gitu. Ayyarfuqa birafiqihi fil qas'ati, berlemah lembut, bersopan santun birafiqihi terhadap kawan makannya fil qas'ah di nampan. Fala yaqsida ay ya'kula ziyadatan ala ma ya'kuluhu. Termasuk bentuk kesopanan dalam makan itu apa? Niat, tujuan. Fala yaqsida tidak bertujuan ayyakula makan ziyadatan lebih alama yakuluhu atas apa yang kawannya makan. Jadi dilihat-lihat juga itu jumputan makannya itu. Dia satu sekopnya itu 30 cm, dia 50 cm. Yaitu 20 cm setara dengan 2 kali suapan temennya. Jadi jangan mengkhianati kawannya saat makan. Dalam artian melebihkan makanan di saat dia makanannya atau suapannya kecil. Fa inna dzalika haramun. Bayangin. Karena cara makan yang model seperti itu terlarang alias haram. Illam yakun muwafiqan liridha rafiqihi, jika tidak sesuai dengan kerelaan kawan makannya. Mahma kana ta'amu mustarikan, manakala makan itu dibeli barengan. Itu. Jadi kalau makan patungan bayarnya bareng-bareng. Lauknya bareng-bareng belinya. 5.000 beli lauk, banyakan dia, tapi hati temannya itu nggak rela, maka apa yang dia makan haram. Tuh, padahal makanannya halal, tapi karena salah cara, makanannya jadi bernilai haram. Tapi kalau yang di dapur gimana Pak? Yaitu minimal makruh, karena dia sudah tidak baik dalam cara makan. Bal yambaghi ay yaqsidal itsara. Tapi semestinya kawan yang sedang, orang bilang kawan di meja makan, kawan di nampan, bermaksud bertujuan al-isar. Saya niat makan satu nampan dengan kawan saya ini untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, yaitu al-isar, mendahulukan yang lain. Nah itu jadi kita dapat pahala besar itu, pahala sunnah. Kalau dalam Al-Quran itu kan ibadah isar ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat ibadah isarnya mendahulukan orang lain itu mahal. Dia punya rumah, rumahnya dikasih sahabat yang lain.
orang-orang Madinah itu. Teman-teman yang pindah dari Muhajirin datang ke Madinah nggak punya rumah. Orang Madinah rumahnya dikasih, ikhlas. Dan anak keturunannya juga begitu, ikhlas juga. Jadi nggak pernah ngungkit kebaikan bapaknya. Makanya mereka dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah puji dalam Al-Quran. Mereka mendahulukan sahabat-sahabat Muhajirin sekalipun mereka butuh terhadap apa yang mereka berikan. Luar biasa. Nah, kita nggak bisa melakukan isar ibadah mendahulukan orang lain dalam hak, ya. Kita lakukan itu ketika makan. Kasih kedua. Udah, silakan duluan. Wala ya'kula tamrataini fi duf'atin. Dan kalau yang dimakan itu seumpama kurma, jangan sekali makan 2 kurma sekaligus. Itu sama aja tadi, suapannya itu, sekopnya itu ya disamain gitu, dikira-kira yang lebih besar. Kan ada tuh kalau makan 4 orang, perasaan saya baru 3 kali suap, dia udah cedokannya banyakan dia. Nah itu tahu cedokannya, area yang sudah habis membesar dari wilayah teman kita di situ. Nah, kita baru 2-3 kali ya ciduk, dia udah banyak. Ternyata dia cuman masukin ke mulut, ya kiri kanan depan belakang gol masuk. Illa iza fa'alu zalika, kecuali apabila mereka kawan-kawan makan itu begitu, sekali makan 2 korma, lah kita 2 korma juga gitu. Awis ta'zanahum, atau mereka mengizinkannya, atau kita ya, minta izin sama mereka. Ya, silakan dong kalau gitu. Ya tentunya kalau yang model seperti ini sudah tahu sama tahu dalam makan itu. Udah kebiasaan, udah bestinya, ya kalau udah makan sama dia aja, udah ada paham sama paham dah tuh. Baik. Kalau kita bertemu kawan makan yang satu nampan baru ketemu, kemudian di acara maulid, ya pakainya adab ini. Dan kita pengen tahu nih teman kita yang di depan itu adabnya sama atau tidak. Itu kan bisa pakai naluri sebenarnya. Tapi kita kalau sudah dikasih tahu ilmu seperti ini hendaknya mengamalkan. Kalau kita nggak pakai, kita yang malu sama ilmu kita sendiri. Selanjutnya fa in qallala rafiquhu nasyatahu wa raghabahu fil akli. Apabila mempersedikit rafiquhu, ya, teman makannya itu artinya agak lemot gitu, makannya rada-rada males atau apa gitu ya. Nasyatahu wa raghabahu, maka dia kasih semangat dan dikasih motivasi fil akli, dimakan itu. Wa qala lahu, dan berkata, "Qul, ayo makan. Ya. Diam aja. Wala yazidu fi qawlihi qul ala salasa marat. Dan adab selanjutnya, ketika kita nyuruh kawan makan itu, jangan lebih dari kata-kata silakan makan atau ayo makan, ayo terusin, ya, lebih dari 3 kali. Ya, jadi ngajakin nyemangatin makan itu jangan lebih dari 3 kali. Wa inna dzalika ilhaun wa ifratun, karena yang demikian itu termasuk kalau ilha itu minta-minta banget, wa ifratun kelebihan. Dalam urusan makan jangan begitu. Ya udah silakan aja. Enggak usah makan dong, ini dong. Jadi terlalu remeh-temeh untuk urusan makan sampai lebih 3 kali nyuruh makan. Enggak segitu. Berarti kayak penting banget gitu. Enggak usah, kalau orang enggak suka ya sudah.
Jadi jangan kita mementing-mentingkan sesuatu yang tidak terlalu penting. Itu semuanya mengikuti akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iza khutiba fi syai'in salasan lam yuraji' ba'da salasin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apabila perlu mengkhitab, ada sesuatu yang perlu dikhitab, artinya diajak bicara, diajak komunikasi, fi syai'in tentang sesuatu, salasan diulang hanya sampai 3 kali. Ada sesuatu yang dibicarakan kepada orang, ya, itu diucapkan 3 kali. Lam yuraji' ba'da salasin, dan beliau tidak mengulang lagi kalau sudah diucapkan 3 kali tersebut. Luar biasa. Jadi kita berada dalam sunnah, berbicara pakai sunnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan ya, kata Imam Ghazali, beliau itu sallallahu alaihi wasallam yukarrirul kalama salasan. Kalau mengulang-ulang pembicaraan selalu diulang 3 kali. Itu kalau sudah penekanan makna, ya, beliau ulang 3 kali. Falaisa minal adabi az-ziyadatu alaihi, maka bukan termasuk adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita panuti dan kita ikuti ngomong sampai mengulangi lebih daripada 3 kali. Kita juga kalau diajak begitu jadi bosan juga. Ketika bosan itu sudah jadi enggak menghargai nanti. Fa ammal halafu alaihi bil akli fa mamnu'un. Adapun terlalu memerintah, artinya sampai sumpah-sumpah begitu ya, atau menyuruh dengan tekanan yang sangat berharap banget, famamnu'un, itu dilarang. Qala Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, at-ta'amu ahwanu min ayyahlifa alaih. Makan itu urusan yang terlalu remeh-temeh. Jangan sampai bersumpah-sumpah untuk menyuruh orang makan. Wallahi kul gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada babi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' يقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصحابك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.